Heviarita atau Mbak Ita, mantan wali kota Semarang sekaligus kader kesayangan Ibu Ketum, terjebak kasus korupsi miliaran. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar-benar mencengangkan. Ternyata Mbak Ita dan suaminya berkomplot lakukan kejahatan korupsi miliaran rupiah. Jawa Tengah yang katanya kandang banteng, tapi ternyata banyak banteng yang suka korupsi juga ya. Nah, yang pertama kita dibuka dengan informasi kalau suaminya Mbak Ita itu, ini menurut pernyataan dari mantan camat Semarang ya teman-teman ya. Ini suaminya Mbak Ita katanya meminta proyek di kecamatan sebesar 16 miliar rupiah. Ini diperkuat dengan pernyataan saksi, yang mana saksinya adalah camat di Semarang. Ada 3 camat yang didatangkan di persidangan, yaitu Pak Eko, kemudian dari Camat Pedurungan, terus Camat Genuk dan juga Camat Semarang Selatan. Beliau memberikan pernyataan kalau beliau ini yang dimaksudkan Pak Camat adalah suaminya Mbak Ita, itu meminta proyek pengadaan langsung di tingkat kecamatan. Tuh, itu ya. Kemudian yang dimaksud dari proyek kecamatan itu menurut Pak Eko ya, kata Pak Eko, bukan merupakan proyek milik Kota Semarang dan bukan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah. Namun menurutnya apa yang disampaikan Alwin merupakan representasi Mbak Ita. Tuh, ini pengakuan dari Pak Camat yang mengatakan dan sekaligus menjadi saksi gitu ya. Kalau suaminya Mbak Ita ternyata secara tidak langsung melakukan pemerasan kepada melalui Pak Camat ini dengan meminta proyek seperti itu. Dan tidak cuma suaminya Mbak Ita aja, di sini Mbak Ita juga terbukti melakukan korupsi, teman-teman. Mantan Wali Kota Semarang, Hevarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Mbak Ita menjalani persidangan bersama sang suami, Alvin Basri, mantan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Mantan Wali Kota Semarang itu diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi di pemerintahan Kota Semarang pada periode 2023-2024. Dalam perkara ini, Hevarita dan suaminya diduga sebagai penerima suap. Sementara 2 terdakwa lain dari pihak swasta akan disidang sebagai pihak pemberi suap. Dalam sidang perdana ini, Mbak Ita dan suaminya didukung oleh puluhan simpatisan yang datang ke Pengadilan Tipikor Kota Semarang. Oke, ini dari Mbak Ita yang juga melakukan datang di persidangan teman-teman. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat beberapa kali mangkir juga ya dari panggilan KPK, dan kali ini sudah mengakui gitu ya. Dan karena itulah kita jadi terbuka lagi nih beberapa kasus lainnya teman-teman. Ternyata nggak cuma kasus ini aja yang melibatkan Mbak Ita. Selain kasus tadi teman-teman, ini terkuak juga kalau Wali Kota Semarang yaitu Mbak Ita ternyata juga terlibat dalam iuran kebersamaan yang muncul di persidangan. Ini mengejutkan sekali sih memang persidangan tersebut. Nah ini dia teman-teman, jadi kata Walkot Semarang soal iuran kebersamaan yang muncul di persidangan Mbak Ita. Jadi memang selain kasus tadi teman-teman ya, ada kasus lain juga, ada isu-isu soal iuran kebersamaan yang mana itu melibatkan Mbak Ita yang mana waktu itu menjadi wali kota, dan katanya iuran ini diambil dari orang-orang yang ada di bawahnya kemudian disetorkan di atas, dan tidak main-main teman-teman. Jadi dari iuran tersebut itu tembus ratusan juta rupiah, bahkan mencapai 300 selama periode 2023 hingga 2024 besaran setoran kepada wali kota Hevarita itu mencapai 300 juta tiap kuartal. Tapi teman-teman, seperti biasanya sebagai kader kesayangan dari PDIP, pasti itu ada pembelaan. Salah satu pembelaan itu datang dari wali kota Semarang saat ini ya, yang mencoba untuk menepis adanya isu kalau ada iuran kebersamaan itu. Tapi dari pernyataannya berusaha menepis isu tersebut, justru blunder di baliknya teman-teman. Sukarela ya harusnya, dan dimanage dengan baik asal ada tanggung jawabnya. Namun yang saya lihat di mengemuka di kasus itu adalah diberikan kepada
para pejabat di atasnya. Nah ini yang berbeda. Iuran bolehlah, tapi berikan kepada masyarakat. Tapi kalau iuran diberikan kepada pejabat selevelnya atau di atasnya, itu yang harus dicegah. Mudah-mudahan sudah berhenti, tapi saya akan cek karena disitu kan tidak kelihatan sebenarnya dinas mana yang disasar ya. Saya akan cek. Mungkin niatnya untuk sekedar informasi teman-teman ya. Tadi belum aku informasikan kalau Wali Kota Semarang saat ini, Bu Agustina ini juga merupakan kader PDIP, jadi wajar saja ketika tadi aku bilang Ibu Agustina ini berusaha untuk menepis isu-isu di luar sana yang mengatakan ada keterlibatan Wali Kota Semarang, mantan Wali Kota Semarang, Ibu Mbak Ita gitu ya, dalam iuran kebersamaan ini. Terus kemudian beliau mengatakan, ini tuh katanya nggak ada gitu, nggak ada soal iuran kebersamaan ini. Itu menepis kan? Tapi kemudian beliau mengatakan, tapi kalau masalah iuran yang kemudian dikasih pejabat di atasnya itu memang ada katanya seperti itu. Beliau tidak menampik adanya aksi tersebut. Bayangin teman-teman, Mbak Ita itu kan juga merupakan pejabat di atas, ya kan? Waktu itu berarti secara tidak langsung yang beliau katakan ini ya blunder gitu loh. Niatnya menepis tapi justru semakin memperkuat kalau ternyata aksi ini di Semarang memang ada. Dan apalagi ditutup dengan pernyataan yang terakhir tadi, semoga ini sudah berhenti. Tuh, semakin memperkuat lagi kalau memang aksi tersebut benar adanya. Ini pengadaan motor, teman-teman ya, pengadaan motor senilai 8 miliar berjumlah 177 motor lurah di Semarang. Saya juga tidak tahu harga motor itu berapa, saya juga tidak bisa naik motor yang kemarin Matic gitu kan, kemarin juga nyobanya motor listrik itu Matic maupun yang biasa. Itu di dealer itu harganya 27.400.000. Sehingga total anggaran yang digunakan untuk pembelian sepeda motor ini adalah 4.702.311.564. Lah untuk anggaran yang 8 miliar itu betul di rumah tangga itu memang ada 8 miliar. Jadi saya mungkin membacanya itu secara keseluruhan itu memang ada anggaran di rumah tangga itu ada 7,9 miliar, itu 7,931 kan ya mendekati 8 lah. Itu adalah ya karena ini dari miliar ya agak jauh sih Bu sebetulnya ya. Untuk membulatkan itu ya nggak bisa dong. Dari berapa tadi? 791 gitu. Terus kemudian Ibu bulatkan jadi 8. Ini sisanya ratusan juta loh Bu ini ya. Ratusan juta dikemanain ini? Kok langsung Ibu bulatkan gitu aja? Ya, ini menarik teman-teman. Jadi selain kasus-kasus tadi ternyata Mbak Ita ini juga cukup bermasalah ternyata ya, kader yang cukup bermasalah di PDIP meskipun kesayangannya Ibu Ketum gitu. Karena ini ada kasus lagi soal pengadaan motor yang ada di Semarang untuk para lurah yang mana itu cukup janggal ya. Pertama janggalnya dengan total segitu banyaknya Mbak Ita ini mengaku tidak tahu harga motor. Kok bisa? Harusnya kan tahu dong gitu untuk pengadaan sebanyak ini. Terus harusnya kalau memang benar-benar digunakan oke lah dibelikan. Tapi apakah itu sudah melihat apakah ini urgent banget untuk dilakukan pengadaan motor ini kepada para lurah? Seperti itu. Ini malah Mbak Ita ini mengatakan pertama tidak tahu harganya karena saya tidak terbiasa mengendarai motor. Orang-orang tidak peduli Mbak Ita bisa mengendarai motor apa tidak sebetulnya. Ini ngomong-ngomong tadi anggarannya gimana ini? Ini kan soalnya masalah anggaran yang ada di daerah tersebut gitu loh. Apalagi Mbak Ita malah membulatkan tadi. Kira-kira ratusan juta loh itu ya. Kota Semarang, Hafarita Gunaryanti Rahayu. Nah loh, Wali Kota Semarang, Hafarita Gunaryanti Rahayu belum diketahui keberadaannya setelah kantor dan rumah pribadinya digeledah KPK. Gimana ini? Wali Kota Semarang, Hafarita Gunaryanti Rahayu belum diketahui keberadaannya setelah kantor dan rumah pribadinya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 17 Juli 2024. Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan sejak dilakukan penggeledahan di Balai Kota Semarang, dirinya belum pernah berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang. Kami belum komunikasi dengan Bu Wali, jelas Yudi saat ditemui di lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis 18 Juli 2024. Dia terakhir berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang sudah beberapa hari yang lalu.
Yudi terakhir berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang saat melakukan koordinasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seperti diketahui, selama 2 hari KPK menggeledah Balai Kota Semarang. Pada hari pertama, Rabu 17 Juli 2024, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor Wali Kota Semarang. Sementara pada hari kedua, Kamis 18 Juli 2024, KPK menggeledah beberapa kantor dinas di lingkungan Pemkot Semarang. Di antaranya Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo Kota Semarang. Lalu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Semarang. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membeberkan upaya penggeledahan di Balai Kota Semarang. Menurut Asep, KPK hanya menerbitkan 1 surat perintah penyidikan atau sprindik meskipun perbuatan yang dilakukan diduga melanggar 3 pasal. Sebab para pelaku dalam perkara merupakan orang yang sama. Karena itu, KPK tidak membagi perkara dugaan korupsi di Semarang ke dalam klaster-klaster yang berbeda. Menurutmu gimana, guys? Oh iya teman-teman, saya jadi ingat kalau kita bicara soal kasusnya Mbak Ita, kita tadi kan sudah melihat sederet kasusnya Mbak Ita gitu ya teman-teman, dari mulai pengadaan motor yang dinilai janggal, kemudian Mbak Ita, terus masalah iuran kebersamaan, ditambah lagi yang dilakukan suaminya Mbak Ita, masalah apa tadi, pemerasan tadi ya, soal 16 miliar, meminta proyek tadi teman-teman. Ini saya jadi ingat, kalau bicara soal Mbak Ita itu, Mbak Ita pernah hampir kabur gitu ya. Diisukan melarikan diri karena hal ini kenapa kok bisa muncul di publik? Karena pertama ketika penggeledahan di pertengahan tahun lalu, penggeledahan di kantornya Mbak Ita tidak ada di tempat. Kemudian Mbak Ita mangkir berkali-kali dari panggilan KPK. Bayangin dong, siapa yang tidak suuzon kalau Mbak Ita bakal kabur gitu loh. Kemudian ini ditambah lagi dengan KPK ya, KPK yang pada akhirnya kemarin itu sebelum Mbak Ita pada akhirnya datang gitu ya, KPK sempat hampir mau mengirimkan dokter kepada Mbak Ita untuk mengecek sebenarnya Mbak Ita ini sehat apa enggak sih. Katanya kan tidak bisa datang karena sakit, bisa lah dicek gitu seberapa sakitnya Mbak Ita sehingga tidak bisa datang di pemanggilan KPK. Dan karena itulah kemudian Mbak Ita datang di pemanggilannya KPK teman-teman. Nah ternyata setelah melewati itu semuanya, Mbak Ita datang KPK dan pada akhirnya pakai rompi orange gitu ya. Kita jadi tahu nih, ketika sudah masuk di persidangan kita jadi tahu bagaimana permainannya seorang Heviarita, mantan wali kota Semarang. Ternyata ada komplotannya teman-teman. Ini diungkapkan langsung oleh mantan camat teman-teman. Mantan camat ya yang pada waktu persidangan itu dihadirkan sebagai saksi gitu. Jadi ini ada Pak Eko ya yang mengatakan mengaku pernah dipanggil wali kota Heviarita saat akan dipanggil KPK. Jadi posisinya Mbak Ita sudah akan dipanggil KPK, tapi Mbak Itanya memanggil Pak Eko ini dan meminta Pak Eko untuk mengganti telepon selulernya. Ngapain coba manggil mantan camat kemudian untuk diminta segera mengganti telepon selulernya tuh kenapa? Iya kan? Itu mencurigakan sekali ya pastinya. Selain itu, selain mengganti telepon selulernya, Pak Eko ini juga diminta untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Sudah disuruh ganti teleponnya, disuruh tidak hadir di pemanggilannya KPK. Gimana tidak mencurigakan gitu loh teman-teman ya. Terus ini malah kayak gini nih. Disampaikan Bu Ita, tenang, sudah dikondisikan, nggak usah datang dulu. Mbak Ita mencoba untuk mencari-cari cara ternyata. Gimana caranya untuk membersihkan rekam jejaknya. Menyapu supaya bersih, namanya bersih, tidak terkuak masalah-masalah atau kasus-kasus yang melibatkan dirinya. Dengan cara mencoba meminta untuk tidak segera hadir, terus kemudian menghilangkan jejak dengan meminta para camat ini mengganti teleponnya. Ya kayak gitu caranya teman-teman. Bayangin dong seberapa bermasalahnya. Sudah punya niatan untuk tidak hadir, kabur pula ya. Mau kabur, punya niatan pasti dong, punya niatan untuk kabur seperti itu. Sudah soalnya gimana? Mau mangkir 3 kali kalau nggak 4 kali gitu dari KPK. Dan seperti tadi aku bilang teman-teman, Mbak Ita ini merupakan kader kesayangannya Ibu Megawati. Dan seperti biasanya juga sebagai kader kesayangan, pasti apa? Dibela teman-teman.
DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya buka suara mengenai dua nama kadernya. Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri, yang saat ini sedang diterpa persoalan hukum usai penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap dua pasangan suami istri. Siap memberikan pendampingan hukum, tandanya apa? PDIP justru melindungi kadernya yang bermasalah. Partai besar melindungi kadernya yang bermasalah. Bener-bener kesayangan sih. Nah, ini dia bukti bagaimana kedekatan Ibu Megawati dengan Mbak Ita nih ya. Bahkan disambut. Tuh, bayangin seberapa deketnya teman-teman. Iya. KPK memeriksa mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi selama 4 jam di kantor KPK di Gedung Merah Putih di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Hendy diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Setelah diperiksa KPK, Hendy yang juga maju dalam Pilkada Jawa Tengah mendampingi Andika Perkasa enggan mengungkapkan materi pemeriksaan. Tapi Hendy menyebut pemeriksaan terkait kegiatan selama menjabat Wali Kota Semarang. Hendrar menjabat Wali Kota Semarang periode 2016 sampai 2021 dan dari 2021 sampai tahun 2022. Memberikan kesaksian terhadap beberapa hal waktu di Pemkot Semarang. Berarti terkait Mbak Ita? Kurang lebih begitu, ya. Apa bisa penyidik berarti? Udah. Berapa pertanyaan Pak ya? Klarifikasi kan Pak ya? Ya, undangnya klarifikasi beberapa hal. Oke, saya jadi ingat teman-teman, ternyata masalahnya Mbak Ita ini merembet juga atau menyeret juga Cawagup Jawa Tengah, mantan Cawagup Jawa Tengah lebih tepatnya ya. Itu Pak Hendrar Prihadi yang juga ikut diminta pernyataannya gitu ya dari kasus korupsinya Mbak Ita, teman-teman. Nah, saya jadi mikirnya gini sih teman-teman ya. PDIP itu kan sudah lama gitu ya berkuasa di Jawa Tengah, 20 tahunan kalau nggak salah ya. 20 tahun berkuasa di Jawa Tengah, tapi bukannya Jawa Tengah itu semakin baik, justru semakin jatuh teman-teman. Jatuhnya karena apa? Karena Jawa Tengah itu bukan kandang banteng, tapi kandang korupsi teman-teman. Iya, kandang korupsi. Bahkan ada yang membuat postingan gitu ya, bagaimana dipetakan wilayah Jawa Tengah ini sebagai wilayah dengan tingkat korupsi terbanyak gitu ya. Tuh, ini dan semuanya merah. Yang mana tandanya ini sebagai kader PDI Perjuangan. Ini makanya ketika ada informasi mengenai PDIP di Jawa Tengah, PDIP menguasai Jawa Tengah, terus kemudian kita lihat Jawa Tengah selama ini kayaknya tidak terkenal sebagai kandang banteng tapi kandang korupsi gitu ya teman-teman. Ditambah lagi banyak kader PDIP yang menguasai Jawa Tengah, iya kan? Ya karena wajar aja sebagai kandang banteng teman-teman. Tapi ya ini agak berkurang lah di tahun 2024 ini gitu ya. Makanya ketika melihat Jawa Tengah yang dikuasai oleh PDIP, terus kemudian ada informasi yang mengatakan kalau banyak para banteng, gimana aku nyebutnya, para kader PDIP yang justru melakukan korupsi. Terus ditambah ya penguasaannya banteng yang menyeluruh di Jawa Tengah. Terus kemudian Jawa Tengah yang dikenal sebagai provinsi termiskin, provinsi di Jawa termiskin gitu ya. Terus ditambah lagi dengan kader PDIP yang ngamuk banget ketika Jawa Tengah ini direbut oleh pihak lain, alias PDIP sudah bukan lagi penguasa di Jawa Tengah. Ini semakin menguatkan gitu ya. Sebenarnya mereka itu di Jawa Tengah, memimpin Jawa Tengah atau menggunakan Jawa Tengah itu bukan sebagai kandang yang mau dibangun sebagus mungkin, tapi mereka menyasar Jawa Tengah sebagai ladang mereka untuk melakukan korupsi, teman-teman. Dan menariknya, saking ngambeknya para kader PDIP karena tidak lagi berkuasa di Jawa Tengah gitu ya.
Itu kemarin sempat Bung Deddy Storus mengatakan kalau kandang banteng ini pindah ke Jakarta. Wah, ini mencurigakan teman-teman. Jangan-jangan masalah ini juga akan dibawa di Jakarta nih. Satu lagi teman-teman, satu lagi. Dari kasusnya Mbak Ita ini sebetulnya semakin membukakan mata kita gitu ya, mengenai tindakan yang dilakukan PDIP atau kedoknya PDIP selama ini yang berusaha ditutupi, yaitu korupsi. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.